some more. Para ketua RT yang meliputi RT 16, 17, 18 Kelurahan Solok Sipin, ya, kemudian tadi MC-nya bilang Solok Sipin. Oh, menghormati, mohon maaf, maklum saya tidak punya catatan, jadi kalau salah minta maaf. Saya minta maaf duluan. Yang saya hormati panitia, lewat pula gara-gara tadi. Yang saya hormati ketua masjid, ketua laga Darul Ulum, yang insya Allah mudah-mudahan pada waktunya nanti akan jadi masjid. Kemudian para panitia PHBI, panitia yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran agar terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah catat semua itu menjadi amal jariyah untuk beliau-beliau. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon izin kepada panitia, memang seyogianya dan seharusnya saya biasanya jarang-jarang kalau ceramah itu pakai mimbar. Tapi karena suatu hal, alhamdulillah dan sekaligus innalillah, di hari raya kelima kemarin saya dapat musibah dan musabab dari itu kaki saya terbentur, jadi tidak bisa tegak elok-elok apalagi jalan. Jadi minta maaf kalau tadi berekspektasi dengan harapan saya besok keliling-keliling, nah jadi minta maaf malam ini tidak bisa keliling-keliling. Karena yang namanya malam tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih.
Kalau sudah takdirnya, kita tinggal jalani dengan ridho. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak ridha dengan keputusanku dan tidak sabar dengan ujianku, kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Ada tak Pak Tuhan selain Allah? Dan ya, Tuhan selain Allah itu dati. Apa kata Allah? Idza hunaka ilahatani la fasadata. Dipapak oleh Ali dan saudaranya Fudail. Apa kata Rasul? Man kuntu jalantu lahu zahran. Siapa yang semasa aku hidup pernah dia tercampur. Waktu aku lagi nyambung kuda, nyambung unta, dia tercampur. Pernah tersakiti bahunya, kata Rasul, pernah terpukul. Hadza zahri, ini bahuku, kata Rasul. Apa maksudnya? Rasul minta halal, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Rasul minta balas. Siapa yang pernah aku pukul, nah balaslah ini itu. Kira-kira macam itu redaksi. Cuma memang istilah halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Dan ada orang yang maju, tapi dalam riwayat lain ada yang maju Pak. Ya Rasul, waktu kau lagi nyambung kuda, aku kenal ya Rasul, maju seorang. Umar lah siap-siap nak pakai pedang. Ayo orang ini, lah tahu Rasul lagi sakit, dia maju minta balas. Ya, katanya, balaslah, kata Rasul. Tapi Rasul waktu itu aku udah pakai baju. Oh, tambah marah orang kan dengar itu. Akhirnya Rasul pun buka baju. Masya Allah, kalau kita ingat-ingat kisah ini, netes air mata. Apa kata sahabat itu? Ya Rasul, kata, Nabi sudah buka baju, dia pun buka baju di peluknya Rasul. Dia pengen kulitnya itu jentuh kulit Rasul dengan harapan tidak terkena azab api neraka. Nabi minta halal. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdhan. Siapa yang pernah aku cela, kata Rasul. Siapa yang pernah aku maki-maki, aku kata-katai, Rasul minta maaf juga. Nah, istilah itulah yang kita ambil sekarang dengan halal bihalal. Bapak Ibu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Rasul pun berkata, siapa yang pernah aku pinjam uangnya, dan akhirnya ada sahabat yang berkata, ya Rasul, engkau meminjam kepadaku 3 dirham. Maka kata Rasul, dia minta bayarkan dengan fadl. Ya fadl bin fa'lah. Nah, artinya Bapak Ibu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu ada 3 hal yang perlu kita jaga sesama muslim. Apa itu? Darah sesama muslim. Kedua, harta sesama muslim. Ketiga, kehormatan sesama muslim. Orang kalau sudah nyebut la ilaha illallah, artinya dia sudah harus kita pelihara darahnya, kita pelihara hartanya, kita pelihara kehormatannya. Maka dalam Islam tidak boleh sesama muslim saling menumpahkan darah, main pukul, tidak boleh. Kalau dalam hukum Islam ada qisas. Ya, ada qisas. Yang bunuh hukumannya bunuh. Yang potong tangan kanan hukumannya potong tangan kiri. Dia terpotong kuping kanan, hukumannya kuping kiri. Itu qisas. Maka darah itu tidak boleh, haram untuk kita saling menumpahkan. Kalau sudah
keluar kalimat la ilaha illallah. Saya ingat saya dulu pernah juga Ali bin Abi Thalib waktu perang itulah nak nebas nih pedang sudah nak tertebas ke kepala orang kafir. Tapi ketika nak ditebas, orang tu mengucap la ilaha illallah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersyahadat, Pak. Apa artinya? Dia minta perlindungan. Masya Allah. Maka kita kalau dulu pada zaman para sahabat mungkin jarang-jarang orang tuh buat salah. Karena ulama dulu, Pak, sakit jarangnya buat salah, dia ingat dosa dia selama hidup. Ada ulama dulu dosanya apa? Dosanya cuma mengabaikan seorang pengemis. Ada orang ngemis minta dengan dia abaikan, dan dikasihnya. Akhirnya apa? Allah tegur ulama tersebut, dan akhirnya beliau sadar, oh ini dosa aku waktu itu aku mengabaikan seorang pengemis. Ulama dulu, orang dulu. Kalau kita coba kita tengok dosa kita, tak dapat lagi nak tersebut saking banyaknya. Ada yang sengaja kita buat, ada yang tidak sengaja, kadang macam itu. Apalagi hidup bertetangga. Jangankan bertetangga, di dalam rumah sekalipun pasti ada clash antara suami dan istri. Berapa banyak istri-istri yang melotot di suaminya gara-gara duit belanja kurang. Bu, ada macam itu, Bu? Ada. Banyak. Anakku lah itu. Berapa banyak suami-suami yang kadang bohong pas balik, abang dari mana? Dari rumah kawan. Padahal dari entah ke mana-mana. Bang, berapa dapat hari ini? Oh, hari ini cuma dapat sekian. Tak? Betul tak? Lainnya simpan. Ada yang macam itu? Ada. Banyak salah-salah gitu. Entah suami dan istri, entah bapak dengan anak, emak dengan anak, apalagi hidup bertetangga. Maka dalam Islam hidup bertetangga pun diatur. Makana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Kita bertetangga pastilah ada clash. Entah itu dalam hal buang sampah, betul Bu? Kadang nak buang sampah sikap tempat kita, malah ke tempat sebelah. Nak ngambil orang datang, besok-besok lah. Akhirnya lupa. Ada mangga tetangga, enak mangga kau nampak, jatuh di halaman kita. Ya tak, Bu? Ambil tak? Ambil kata ibu. Kalau tak ibu bazir kata kan. Akhirlah minta dengan tetangga. Tahu-tahu lupa. Apalagi bahas-bahas pinjam duit. Banyak. Ya. Datang, assalamualaikum, melas-melas, nangis-nangis. Pas kita nagih dia lupa. Kamu berapa lah jadi kamu pinjam hari? Cuma 2 juta. Cuman 2 juta. Aidah lah. Aku malah pinjam dikit, cuma 50.000. 50.000 tiap hari. Cuma olah lagi-nya. Banyak. Interaksi sosial antara kita pasti ada salah dan kurang. Maka itu kita minta saling halal. Tapi beda dengan hutang. Hutang jangan minta halal, minta balik. Ya. Kalau hutang minta halal, Pak, sudah. Bakal banyak yang pinjam duit. Saya terus terang, Pak. Ada orang minjam dengan saya 10 juta. Selama setahun setengah tidak pernah saya tagih.
Pas saya lagi butuh, kayak gini dia. Nah, sampai kini tidak berbayar-bayar. Hah? Jangan dulu 10 juta. Iya, nah itulah. Maka ada orang bilang apa? Yang namanya hutang itu pemutus silaturahim yang paling tajam, walaupun cuma 5.000 rupiah. Betul lah. Ada orang kok maaf, dia cuma nak nengok ni tetangga ni jujur apa tidak, dipinjamnya duit. Aku dah pernah hilang 100.000 asal aku tahu dia ni buruk atau baik. Sudah tu sudah, aku dah cari dia lagi. Ada yang macam tu. Jadi kenapa hutang itu mesti kita pinta? Di satu sisi kita nolong orang yang berhutang. Kenapa? Nanti di hari kiamat ada orang man ya'ti bisyami wa bisolati, orang datang dengan solatnya, dengan puasanya, dengan amal baiknya. Kemudian nanti diminta pula, kau pernah hutang dengan aku, apa nak dibayar? Di akhirat ada kita bawa duit? Dan ada kita punya duit. Maka cara membayarnya dengan amal soleh. Iyo kalau ada amal, kalau datang ya dosa kita ditanggung sama orang yang itu. Maka jangan sampai selagi masih di dunia masih bisa sempat ketemu, kalau ada duit bayar. Orang yang menunda hutang akan tetapi dia mampu, maka Allah akan memberikan dia dosa sebanyak hari yang dia tangguhkan itu. Akan tetapi Bapak Ibu, orang yang mengikhlaskan hutang jauh lebih baik. Ustaz, kalau sebelum hutang cuma udah tidur. Kalau 1.000 2.000 dah halal. Ya dah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita bersilaturahim ya, untuk saling memaafkan. Yang namanya tetangga itu adalah kerabat kita yang dekat walaupun bukan keluarga. Dialah penolong tercepat kita dibanding keluarga kita yang dekat tapi rumahnya jauh. Betul tak? Kalau kebakaran misalkan rumah kita kebakaran, siapa yang nolong pertama? Tetangga. Betul tak? Kalau rumah kita kemalingan, siapa yang teriak duluan? Tetangga. Tetangga. Kalau ada anjing ngejar kita, siapa yang nolong duluan? Masing-masing lah bu. Jangan nunggu tetangga nolong, jangan menggigit. Apa artinya? Kalau kita baik dengan tetangga, maka tetangga pun baik dengan kita. Betul? Betul. CCTV terbaik adalah tetangga. Kata orang, kalau nak pengen rumah kita tu aman, jangan pagari rumah kita sampai pakai beling-beling tajam-tajam, jangan. Tapi apa? Kasihlah makanan, kasihlah, kalau kita buat sop banyak kuahnya, banyak ayamnya, kasih tetangga. Ya tak? Orang tua dulu ngajar macam itu kan Pak? Kasih bubur. Kata Rasul, orang yang kalau masak terus tetangganya nyium bau masakan dia, maka hendaklah ia membanyakkan kuahnya. Ya. Tuh, ya, jangan pula kuah kasih juga isi. Istilahnya itu macam itu. Ya. Jangan mentang-mentang buat sop banyak-banyak kuah Letaklah tetangganya nyari mana lah dagingnya. Dan ketemu kuah. Ada lah kuah dalam sop. Nanti ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih makanan tetangga. Maka tetangga pun kalau dulu saya ingat Pak, kalau orang tua saya dulu almarhum mak saya ngajarkan, nih antar ke tetangga sebelah, wak sebelah. Akhir balik lagi, piring itu mangkuk itu bayi
berisi pula. Makanan kita jadi beraneka ragam. Ada macam begini. Dan tradisi itu mulai hilang. Jadi kalau nak rumah kita aman, nah tetangga kita pelihara. Kalau ada apa-apa, tetanggalah yang duluan. Itu yang positif. Tapi kalau kita dengan tetangga tidak berteguran, dengan tetangga banyak kelas, ada behal, ya. Banyak kini tuh kisah-kisah tetangga yang kelas, entah itu dari masalah sampah lah, masalah mobil parkir lah, macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang di dekat Jerambah Bolok itu, dia tamunya banyak Pak. Tetangganya juli. Awak baru datang, Pak, jangan parkir di sini. Ngapa? Kami payah lewat. Nah, akhirnya carilah parkir tempat lain. Juli. Orang kalau sudah bertetangga itu musuhan, ya, jangankan air yang besar, datik air pun dibuat-buat salah. Fitnah. Na'udzubillah. Maka untuk menghindari itu, saling bertetangga dengan akur, saling menghormati, saling menghargai. Karena kita punya hak hidup di atas dunia ini, kita punya hak hidup bertetangga, tapi ingat, hak kita terbatas dengan hak orang lain. Betul? Ibu, bapak yang hobi dangdutan, ada tak? Setel lagu, pasang lagu percuma, kan? Apa tu? Saya ada hafal niat lagu yang apa tu kan? Sia-sia, jedang. Tetangganya pening. Ada yang sakit gigi, ya Allah. Ya tak? Pecah pak, urat gigi orang pelang. Dahulu kita hidup bertetangga, kita punya hak, betul. Hidup musik punya hak kita, betul. Tak, kita punya hak. Musik punya kita, tik punya kita, salon punya kita, terserah kita lah. Tapi terbatas dengan kuping Nah itu menjaga hak bertetangga. Maka itu Bapak Ibu, hidup bertetangga yang rukun itu ibarat 5 jari. Ya tak? 5 jari ini kalau nak pegang mic, enak. Kalau nak makan, enak. Coba kalau dah akur, jempol dah akur dengan telunjuk. Nak ngambil nasi macam tu. Kita bersatu. Ibarat ni 5 jari. Ya. Tetangga ini, misal dalam hal masjid ni lah. Kalau seandainya dalam hal meramaikan masjid ini kita dah kompak, dah bersatu, pakai piket. Yang sebelah sini hari Senin subuh, yang sebelah situ Senin zuhur, yang sebelah situ lagi asar, Senin asar, dan seterusnya dibagi-bagi. Kira-kira ramai tak masjid? Tidak. Berisi iyo, tapi tidak ramai. Tapi kalau datang berombong, datang galau, masjid ramai, alhamdulillah, semangat datuk nak semayang. Nyai-nyai pun juga macam itu. Coba kalau nyai dengan datuk dewean, dia datang ke masjid, datang ke langgar, dan telah, ya Allah, kalau aku sabar untuk mau dewean siapa yang nak angkat. Betul tak? Tapi kalau rame-rame, suasana, apalagi ditambah malaikat-malaikat kecil, ya, Khalifah Mehmet itu mengatakan malaikat-malaikat kecil ini yang sedang kita upayakan mereka meramaikan masjid, itulah nanti mereka yang akan meramaikan masjid ini 20 tahun yang akan datang. Kalau hari ini kita stop, budak kecil jangan masuk masjid, ribut, jangan harap masjid ini akan ramai 10-20
tahun lagi. Ngapa? Karena dia tidak punya kenangan di masjid. Dan enak di masjid katanya, enak keluar. Bahkan kalau di masjid-masjid di luar di Jawa itu disediakan wifi. Jadi anak-anak itu main game dia di dalam masjid. Tapi kalau sini belum waktunya, jangan. Ya. Kenapa macam itu? Supaya narik anak-anak itu tetap di masjid. Kalau siko jangan dulu, ya. Jangan dulu, kayak belum cocok, belum pas lah itu kan. Anak-anak jangan protes, minta wifi, kami nak mabar. Jangan. Ya. Nak main Mobile Legends dan lain sebagainya, jangan. Nanti dulu. Ya. Nah, kalau kita ramai ke masjid, itu menambah gairah ibadah. Ada orang-orang Pak, kalau dia datang dewean ke masjid, gairah ibadahnya itu kurang. Khusyuknya itu malah tidak khusyuk. Ya. Nak lama di masjid itu malah takut, malah serba tidak nyaman. Tapi ada orang yang ketika ramai datang, dia pun semangat, gairahnya pun muncul. Maka al-barakatu fil jamaah. Barokah Allah akan turun ketika kita bersama-sama. Jadi, Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung lagi sehat, mumpung lagi baik, lagi elok, ini masjid yang sudah Masya Allah tadi sudah dijelaskan, Langgar ini dulu diwakafkan oleh Haji Bushro, Allah yarhamhu, mudah-mudahan mengalir. Betul Pak ya? Mudah-mudahan mengalir. Setiap siapa yang bersujud di masjid ini mengalir pahala untuk beliau yang ada di kubur. Amin. Dan juga bukan untuk beliau saja, untuk kita yang memakmurkan masjid ini, yang membantu pembangunan masjid ini. Apa kata guru saya, Kiai Haji Sirajuddin bin Haji Muhammad Al-Mahmud? Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun baginya masjid di dalam surga. Jadi ibarat tuh, kalau kita ada masjid punya kita, nama kita di surga, kira-kira kita masuk di situ apa tidak nanti? Insya Allah masuk. Ibarat kalau kita pun sudah punya rumah, kita ada perumahan nih, ada rumah kita situ, kira-kira kita masuk tak ke rumah itu? Apa tidak? Masuk Pak, ada rumah kita, ada nama kita, masuk. Nah macam itulah kira-kira. Artinya kalau kita bangun masjid, ya Allah akan bangunkan masjid untuk kita di surga. Ustaz, kami tidak ada duit, kami tidak ada kayu. Bangun dengan tenaga. Tenaga dan tiba salah tu, bangun dengan doa. Bahkan kata guru Sirot itu, bahkan sebutir pasir sekalipun itu akan dihitung pahala. Masya Allah. Sebutir pasir. Tapi jangan pula pasir galuh yang dibagi, ya kan? Agar jadi masjid pasir. Masya Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, membangun masjid itu mudah. Tengok, ada duit, selesai. 1 M, selesai. Ya tak? Ada yang lebih berat, ya Pak. Apa? Memakmurkan dan menjaga masjid ini. Ya, masjid ini adalah cita-cita orang-orang tua kita dulu, ya, untuk tempat khusyuk ibadah, tempat ngaji dan lain sebagainya, dan menjadi harapan untuk kita ke depan. Kalau cuma sekedar bangun mudah selesai, tapi menjaganya, memeliharanya jauh lebih susah. Maka kalau tidak ada kekompakan antara warga kita, apalagi yang sekeliling masjid ini, ya, Masya Allah, jangan sampai masjid ini seperti masjid-masjid lain. Masjid itu kalau sudah tertinggal seminggu, itu debunya lah kemana-mana. Pernah saya lewat di jalan lintas, itu masjid Pak, nak semayang buka pintu, tai kambing, tai kucing, tai burung, mana nak semayang? Ya, masjid lain loh, besar, tapi tidak ada yang melihat. Na'udzubillah. Jadi kalau ini
yang sudah miliaran duit sudah terbuat seperti ini, kalau tidak kita makmurkan, maka sio-sio. Mungkin sudah pernah saya katakan dulu. Ibarat ringgo, keranda. Elok tak keranda gini tuh? Ringgo gini elok tak? Dari stainless kan? Elok. Dulu orang ringgo dari besi, ada dari kayu, ada tak batang. Kinilah elok. Tapi dati orang tak pakai. Ada tak? Orang nak tidur dalam ringgo, dati kan? Jangan sampai jadi macam ringgo. Pas buaya nak pakai baru ada orangnya. Ada orang mati baru pakai ringgo. Ada PHBI baru ramai. Jangan sampai. Kita tengoklah sebuah isu lagi. Ramai dah. Mudah-mudahan tetap ramai. Itu Bapak Ibu ini memang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setengah jam. Lalapan. Ada makan siang makan malam gitu. Ada ya. Kaki kalau tidak minta dengan panitia, hitung-hitung dari bawa berapa orang dari rumah. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian balik lagi ke acara halal bihalal kita ini, ya. Kita hendaklah saling memaafkan dengan hati yang tulus, bukan modus. Banyak anak-anak itu minta maaf modus. Ya, anak-anak pas lebaran dia minta maaf modus supaya apa? Dapat THR. Tapi ternyata THR-nya dititipkan ke emaknya. Habislah. Habis di emak. Ya kan? Kadang emak tu nyuruh kau pergi ke rumah, banyak waktu begini. Ada tak? Ada. Lebaran tahun lalu saya masih ingat. Ada sekitar 10 orang Pak. Datang dia ke rumah. Awak tak kenal anak siapa? Duduk bagi minum. Jam berapa lama? Wah balik. Alah. Seorang-seorang ribu-ribu. Jadilah. Ya. Modus. Itulah gara-gara modus akhirnya duitnya hilang, diambil. Itu gara-gara modus. Tapi kalau kita tulus, insya Allah Allah akan beri sesuatu yang tidak terduga. Ada cerita. Kalau mulai cerita ini insya Allah semangat dikit. Seorang istri dia tuh tulus niat melayani suaminya. Baik Bu, istrinya baiknya. Cuman beda dengan suami Pak. Suaminya ini agak-agak kurang baik. Ya. Apa yang terjadi? Biasanya kita kalau nengok istri baik, suami baik, itu di Indonesia. Ada Indonesia. Apa di RCTI? Indonesia. Suami baik, istri tidak baik. Di mana? Di Indonesia. Suami jahat, istri baik, Indonesia. Banyak Indonesia. Kenapa? Karena mungkin memang banyak yang terjadi sehingga dibuat film. Nah, istri ini baik. Dia setiap melakukan aktivitas apapun, dia mulai dengan Bismillah. Karena dia tulus dia melayani suaminya, karena dia tahu ini perintah Allah, bukan modus kepada suami. Apa yang dimaksud dengan modus dengan suami? Ada orang tuh dia melayani suami kalau pas laki lagi ada duit. Kalau laki dah tak duit, dia cuek. Bahkan ada yang ke kantor polisi nanya, Pak, laki aku hilang. Lah ngapa hilang? Lah berapa hari? Dan tahu Pak. Lah kok baru ingat kini? Soalnya baru gajian Pak. Biasa tanggal gini itu ada duit katanya. Saking dia nunggu duit. Ya. Jadi suami istri ini baik,
Dia melayani suaminya dengan tulus, melakukan aktivitas dengan bismillah. Buka baju bismillah, bangun tidur bismillah, nak nyapu bismillah, nyuci beras bismillah, nyiap ikan bismillah. Suaminya dia ringan. Tahu ringan tak? Aish, pening pala aku dengar kau bismillah terus macam tu lah kira-kira kan. Akhirnya apa Pak? Lakinya ni tadi punya niat buruk, ambilnya ular, dia lepas di karung beras dengan harapan nanti waktu istrinya nak bertanah ngambil beras kena pantuk. Kalau sudah kena pantuk ular apa? Mati. Kalau mati apa Pak? Kalau bini mati sudah tu? Itu kata bapak tak berani nyebutnya. Ya. Akhirnya apa? Ditaruh ular tadi, lakinya pergi keluar. Dia bilang sama istrinya, "Dek, abang nak keluar dulu. Pokoknya kau masak yang enak hari ini." Iya Pak. Wah. Pas lakinya balik Bu, lakinya balik, tengok di meja makan Pak, makanan sudah ada, nasi sudah ditanam, ayam sudah digoreng, sayurlah sudah berbuah. Heran dia, belum, kok bini aku udah mati gitu. Kecewa dia mungkin Pak. Ada, kok udah mati bini aku gitu. Akhirnya apa? Bu, pergilah dia ke dapur, dia buka karung beras. Apa yang terjadi Bu? Hah? Dia yang kena pantuk. Itu kan kata ibu. Ibu lah berdendam-dendam dengan cerita itu. Laki dia cerita harus kena pantuk lah. Tapi ternyata Bu, waktu dia buka, yang tidak tapi ular. Apa yang terjadi? Ternyata ular yang berubah jadi emas. Masya Allah. Bu, jangan tak boleh dendam Bu. Jahat tak boleh dibalas dengan jahat. Kalau jahat balas jahat, berarti kita sama jahat. Orang ngatok kita ngatok, berarti kita sama ngatok. Jangan ya. Yang itu kalau jahat balas baik, itu yang luar biasa. Akhirnya apa? Suaminya tadi nengok, ternyata ada emas. Akhirnya Bu, taubatlah suami ini tadi jadi orang baik. Alhamdulillah. Suaminya baik, istrinya akhirnya istrinya juga baik, suami akhirnya baik dan hidup bahagia. Ya. Ibu tadi kalau balik tengok-tengok karung beras. Ya. Awas-awas tengok. Mana tahu ada? Iya kalau emas, kalau yang kau kata ibu kan. Nah itu buah dari ketulusan. Jadi kalau kita tulus, insya Allah Allah akan kasih apapun sesuai dengan yang kita butuhkan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Tak kenal tak tidak, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita galau-galau. Adik-adik, halo. Ajak kawan-kawan ngaji. Yuk, ramaikan masjid kau. Ngaji, walaupun ngaji alif, abang terserahlah. Yang penting ngaji. Orang-orang tua kalau yang tidak bisa ngaji belajar dulu. Ya. Tapi jadwalnya jangan sama dengan budak kecil. Malulah. Anak tahu ayahku belajar dulu katanya. Susah pula kan. Belajar ngaji. Kenapa? Karena kita mumpung lagi sehat, mumpung masih muda, yang masih muda, yang masih kecil lagi belajarlah. Ya. Itu di IAIN di UI itu sudah dari tahun 2010 dulu untuk mengentaskan buta aksara mengaji. Ya, untuk biar banyak orang yang tidak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Sampai sekarang banyak niat masih. Anak-anak mahasiswa pun banyak yang belum bisa ngaji. Mumpung kamu lagi kecil, otak masih tajam, belajar. Kalau lah macam datuk nanti susah.
Nak baca nak pakai kacamata. Dia kalau nampak. Dia kalau lidah lagi elok, gigi masih ada. Kalau gigi lah dah tinggi, macam tu lah macam budak kecil. Ini anak ini nanya dengan kami. Ada baca lagi. Ya. Mumpung masih muda, ya, belajar. Ramaikan Masjid Darul Ulum ini, Langgar Darul Ulum ini dengan membaca Al-Qur'an. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Edi Susanto yang memberikan tausiahnya pada malam hari. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustaz bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Serta semoga Ustaz Edi Susanto dalam keadaan semoga diberikan kesembuhan serta